Slice of Life, home of every soul. Pada segmen kali ini, narasumber akan diberikan beberapa pertanyaan mengenai hubungan keluarga. Masing-masing dari narasumber harus menjawab dan menanggapi atas jawaban peserta lain. Apa yang kalian lakukan ketika ada masalah, misalnya marah-marahan atau ngambek-ngambekan dengan saudara atau anggota keluarga? Keduluan ya guys, boleh. Aku sebagai anak bungsu, aku nggak pernah ada masalah sama kakakku, jadi aku nggak pernah ngelakuin apa-apa. Wih, hebat banget, nggak pernah? Nggak pernah dong. Masa sih? Kan kakakku udah sama dewasa ya kan, jadi ya udah lebih ke ngalah punya adik semenggemaskan aku gitu. Makasih. Silakan yang lain. Enak banget ya. Kalau aku, misalkan adikku 2, aku anak sulung. Adikku 2, masih kecil-kecil. Iya, mereka tuh kadang nyebelin gitu loh. Iya. Apalagi aku yang sumbu pendek nih, gampang meledak ya. Tersulut ya kan? Iya, terus jadinya paling dipisahin sama orang tua sih, tapi ujungnya aku lagi yang ngalah. Ngalah dan salah sih ya Aura ya. Iya. Kamu. Kalau aku sih kalau anak tengah mungkin kan kadang sering cekcok juga ya sama kakak aku karena cewek juga, mungkin jadi sama-sama egois lah gitu ya. Mungkin awal juga karena mungkin awalnya cekcok berantem cuman ujung-ujungnya tuh kayak diem-dieman dulu biar mereda lah, habis itu mungkin baik-baikan saling ngomong. Iya. Tapi enggak yang minta maaf kayak aku minta maaf ya, enggak sih kalian? Sorry kamu. Enggak dong, beda. Nggak diajak sih kamu Salah, anak ya. tunggal. Tapi kalian maaf-maafan gitu nggak? Enggak ya? Sama gengsi sih. Kayak ya udah Silent tiba-tiba treatment sih. ngobrol lagi terus ya udah gitu nggak sih? Tiba-tiba langsung baikan. Iya, salah. Kalau saya anak tunggal ya. Anak tunggal kalau misalkan ada masalah, itu pastinya masalahnya ya balik lagi sama orang tua paling. Iya kan, orang tua. Masalahnya apa ya? Sebenarnya masalah klasik juga sih, karena aku kepengen aja yang di rumah tuh ada yang aku bikin masalah gitu Iya. ya. Biar nggak Kamu yang jago aja. Iya, sebenarnya itu doang. Kamu yang sering masalah berarti ya? Oke, lanjut pertanyaan yang kedua ya. Kegiatan apa yang pengen banget nih kalian lakuin bersama dengan anggota keluarga gitu? Bisa dengan saudara atau mungkin dengan orang tua gitu. Kayak berandai-andai pengen banget sih ngelakuin apa nih kayak gitu. Mungkin dari aku dulu yang bisa jawab ya. Oke. Kan aku juga sebagai anak tengah ya. Kakak aku juga kebetulan kuliah juga udah semester akhir. Jadi sama-sama sibuk, terutama juga orang tua kan. Dua-duanya kerja juga. Jadi kayak sama-sama punya waktunya sendiri gitu. Jadi kayak saling sibuk lah. Kalau di rumah juga sebenarnya jarang ngobrol gitu. Kalau untuk hal yang pengen dilakuin sama saudara atau keluarga, yang pastinya kayak pengen ada quality time lah sama keluarga. Kayak pengen main, pengen jalan-jalan atau apalah gitu loh. Kalau aku sih kayak gitu. Oke, lanjut ya. Aku sebagai anak bungsu punya kakak cowok, tapi tetap aku pengen ada quality time sama dia sih. Gak jauh beda sama dia ya sebagai anak tengah. Aku kayak pengen jalan-jalan bareng atau makan bareng, mungkin nggak sama kakak doang ya, karena kan gengsi ya, malu gitu sama kakak cowok, jadi mungkin sama orang tua juga pengen gitu. Lanjut. Aku ya. Kayaknya kalau aku kegiatan apa yang pengen dilakuin, kalau misalkan kayak jalan-jalan kemana itu udah lumayan sering sih kalau keluargaku. Tapi aku tuh pengen jalan-jalan tapi sambil deep talk. Oh iya. Si paling Maksudnya top. kadang kayak aku pengen cerita gitu loh, aku tuh di sini ngapain aja gini. Tapi yang bener-bener ayah, ibu, aku tuh di depanku sama mungkin adikku kayak dengerin aku gitu loh. Karena kalau misalnya cuma jalan-jalan doang, karena seringnya cuma kayak jalan-jalan doang, hai, ya udah pulang. Kayak Sudah gitu. selesai. Ya. Oke, kalau aku sebagai anak tunggal, karena nggak punya saudara ya balik lagi. Iya, masih ada. Ya kurang lebih sama juga kayak Aura sih. Kalau misalkan dibilang ada quality time, ada di setiap minggu ada gitu. Cuman ya aku balik lagi kepengen gitu ada momen khusus yang dimana aku tuh pengen ngobrol yang apa ya buat terkait
masalah yang agak serius gitu sama bapak ibuku gitu. Kalau ke ibuku sering, tapi nah itu kalau ke bapak itu kan karena sibuk ya, sulit cari waktu yang tepat, jadinya untuk belakangan ini tuh jarang. Jadi kedepannya sih pengennya lebih dikhususkan pada bapak ya. Saya pengen saya lagi formal banget ya. Aku tuh kepengen ada momen khusus yang aku tuh sering ngobrol aja sama bapakku buat terkait masalah masa depan kayak atau apa. Percintaan kayak. Cari momennya tuh yang susah tau kalau Yang menurutku. susah. Kita udah free, dia yang orang tua Sibuk Atau atau sebaliknya. bener-bener bridging ke mau ngomong serius itu kayak nggak dapet Iya, terus lah effort dulu banget ya, gitu. ya kan gitu juga kan. aku gengsi sih. Iya sih kadang. Iya sih, pasti ya. Tapi pengen kan. Nah iya, aku nunggu misalkan dari bapakku yang nge-bridging dulu. Iya benar. Ternyata tidak, iya sama-sama saling menunggu. Iya. Ya agak sulit ya. Padahal menunggu nggak enak gitu. Dan curhat itu betul. Kalau kata aku sih gas aja lah, nggak usah nunggu-nunggu lah. Oke. Mungkin bisa dicoba ya setelah ini. Iya, langsung. Habis ini, Langsung. ini banget. Udah aku WA kok. Ya oke. Oke, lanjut ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Seberapa sering sih kalian itu berkomunikasi atau bicara dengan saudara ataupun orang tua? Kayak aku jawab duluan boleh gak teman-teman? Boleh dong. Kayak aku sebagai anak bungsu, lagi-lagi aku terlalu sering apa-apa cerita sama orang tua aku. Jadi kayak hal nggak penting aja tuh pasti aku ceritain gitu loh. Aku tahu sih mereka kadang bosen dengerinnya gitu ya, tapi kan aku anakmu gitu loh, mau sama siapa lagi kalau nggak cerita sama kalian gitu. Tapi kalau sama kakakku jarang sih, karena kan dia jauh, jadinya paling WhatsAppan doang sih. Gitu. Kalau aku kebalikannya ya. Kalau aku tipenya juga tertutup ya. Udah tertutup dan juga kalau saat di keluarga aku juga kayak maksudnya lebih sering diem-dieman gitu kan. Nggak banyak, maksudnya nggak sering tukar pendapat ataupun itu. Jadi kayak karena mungkin saling sibuk juga kan. Sibuk sendiri. Jadi kayak cuma saling diem-dieman doang. Ataupun cerita tuh juga bisa dihitung tuh jarang banget sih kalau komunikasi gitu dalam rumah. Ya. Kamu menurut aku gitu. Oke, kalau dari aku sendiri ya, anak tunggal, tadi balik lagi ya, yang menjawab pertanyaan yang sebelumnya, seberapa terbuka kalau misalkan ke bapakku sendiri itu sangat tertutup gitu. Jadi jarang banget kita itu ngobrol gitu, bahkan ngobrol yang nggak penting pun itu jarang gitu, karena ya itu balik lagi tadi kesibukan beliau yang sulit untuk nyari waktu yang tepat gitu. Tapi untuk sama ibu sendiri tuh dibilang cukup sering gitu, bahkan mungkin setiap hari gitu. Kalau misalkan aku ada momen-momen yang perlu aku ceritain, pasti aku ceritain ke ibuku gitu, karena ibu itu kan cinta pertama aku ya. Jadi selain dia itu sebagai ibu, dia juga merangkap sebagai pacar aku, sebagai saudara aku. Jadinya mau nggak mau pasti ibu yang jadi sosok yang mewadahi aku di setiap aku tuh pengen cerita ke dia. Jadi rumah untuk pulang Iya, aja. itu sih kalau aku. Kalau aku ya, kalau sama adikku mungkin karena usia yang agak jauh juga, jadi ngobrolnya tuh aku lebih ke bercanda sih, Iya, kayak main-main gitu bercandain dia, kayak ngegodain dia, kayak Gangguin gitu. dia. Itu lumayan satisfying ya kalau lagi bosen Kalau terus dia kayak nangis ya. aku ke kamar terus aku matiin aja lampunya tek gitu, kayak langsung gitu-gitu. Terus kalau misalkan sama orang tua, kalau misalkan ngobrol, paling aku tuh seringnya ngobrolnya aku lagi butuh apa gitu sih, maksudnya kayak yang kadang yang perlu gitu. Makanya tadi mungkin di pertanyaan sebelumnya aku nggak sempat mention pengen yang ngobrolnya tuh beneran ngobrol intens gitu loh. Deep talk gitu ya. Iya, nah itu yang susah kan. Terus kalau misalkan di antara anggota keluarga itu kira-kira yang paling nyambung gitu di antara kalian yang punya saudara ya utamanya, itu yang mana? Nanti yang tunggal yang paling nyambung antara ibu atau ayah gitu. Oke. Kalau aku, kalau siapa yang paling nyambung itu
Kalau aku kurang tahu juga ya, karena emang balik tadi juga sebelumnya aku kan sama-sama dia, sama-sama kayak gitu. Jadi aku juga kalau di rumah tuh jarang ngobrol, jarang ngabarin atau apa gitu ya. Jadi mungkin kalau di rumah juga kayak cuma lebih seringnya diem aja gitu, nggak cerita apapun itu. Jadi kayak cuma mendem sendiri lah gitu. Aku penasaran deh, kakakmu, kakak sama adik ya? Iya. Itu umurnya berapa? Cewek cowok? Kalau kakakku cewek, bedanya 4 tahun dari aku. Dan kalau adik aku cowok, ini juga lumayan jauh, beda 10 tahun. Wah, Jauh ya. kayaknya kakak cewekmu tuh bisa tahu menurutku. Cuman dia mungkin sama-sama gengsi aja kali ya. Sebenarnya pengen sih. Iya lah gitu. Sama-sama gengsi ya betul. Gengsi ya. Oke, kalau dari aku, kalau ngomongin nyambung ya, sebenarnya sama kedua adikku tuh sama-sama nyambung. Kalau ngobrol lah nyambung pasti. Tapi kalau misalkan nyambung dalam artian bisa aku ajakin yang sampai aku ngobrol curhat gitu ya, itu gak ada sih, karena aku bilang tadi adikku tuh masih kecil-kecil, yang satu masih SMP kelas 1, yang satu masih SD. Jadi kayaknya kalau misalkan ngobrol yang berat-berat tuh belum bisa gitu kalau aku. Tapi kok orang tua gimana? Orang tua, kamu nggak punya saudara sih ya? Nah, aku kalau ke orang tua paling ke ibu aku sih, lebih sering kalau yang agak deep gitu ya. Iya. Kalau kamu kan? Oke, kalau aku karena cuma punya kakak, jadi pilihannya cuma satu, kakakku doang. Itu pun juga sebenarnya nggak nyambung sih, karena aku nggak pernah curhat juga ke dia ya. Paling sekalinya chat ya minta duit gitu ya kan. Terus juga nggak bakal yang diajak ngomong apa-apa gitu, enggak sih. Kayak langsung to the point aja. Iya. Tapi kalau pertanyaannya lebih nyambung ngobrol sama siapa, kalau orang tua bapak sih, lebih ke bapak. Iya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Di antara semua anggota keluarga nih atau saudara, siapa sih menurut kamu yang paling bisa buat dijadiin tempat pulang? Oke, aku kali ya. Iya boleh. Sebenarnya, aku tuh paling nggak bisa tahu kalau harus kayak ditanya pilih ayah atau ibu gitu. Iya. Karena mereka tuh punya porsinya masing-masing di hidup aku banget gitu. Jadi kalau misalkan ditanya tempat pulangnya siapa, itu ya mereka berdua kayak gitu. Karena kalaupun satunya nggak ada juga kayak nggak bisa dibilang tempat pulang gitu loh. Iya, Kalau aku. tetap ada yang kurang gitu ya. Nah. Kalau mungkin dari aku, siapa yang bisa jadi tempat pulang? Kalau aku mungkin lebih ngerasa ke ibu ya. Mungkin karena aku juga kalau kayak aku sama kayak Kak Andra gitu kan, sama-sama cuek gitu kayak gengsi sama cowok. Jadi mungkin yang bisa jadi tempat pulang sosok prioritas itu paling ibu sih kalau menurut aku. Aku ya. Oke. Kalau dari aku tetap sih tempat pulangnya bapak, lagi-lagi bapak gitu. Karena aku hidup lebih lama sama bapak, karena mama kandungku kan udah pulang duluan gitu ya. Tapi sekarang udah punya yang baru kok, tenang aja, nggak usah sedih. Jadi aku lebih dekat sama bapak gitu. Karena aku anak tunggal ya, sebenarnya sepakat juga sih apa yang dikatakan Aura gitu. Sosok dari orang tua kita itu punya porsinya masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan lebih dispesifikin lagi, kira-kira siapa sih yang jadi tempat pulang gitu? Pastinya lebih sering ke ibu ya, karena tadi udah aku jelasin. Karena ya tadi kalau ke bapak kan ya mungkin beliau sibuk dengan urusan pekerjaannya gitu. Jadi aku juga nggak bisa membantah itu. Jadinya ya lebih sering cerita-cerita ya ke ibu sih pastinya. Nah, terus menurut kalian nih, kebahagiaan di rumah itu tanggung jawab siapa? Bisa mungkin menunjuk saudara sebagai si sulung mungkin, atau si adik gitu. Mungkin dari aku ya, aku bisa jawab duluan. Kalau menurut aku sih, kebahagiaan di rumah itu tanggung jawab siapa? Kalau menurut aku, itu tanggung jawab semuanya ya. Karena yang ada di rumah itu, ya itu yang tanggung jawab untuk mengatur kebahagiaan itu gimana. Kalau dari salah satu itu ada yang nggak sejalan atau apapun itu kan pasti bisa jadi masalah kan. Malah jadi ujung-ujungnya jika cuman berantem lah atau apa, malah ujung-ujungnya jadi keluarganya nggak harmonis begitu kan. Jadi kalau menurut aku, itu tanggung jawab semuanya ya, semua keluarga itu. Oke, kalau menurut aku sendiri
aku juga sepakat ya sama Zidan. Ya kalau misalkan di keluarga itu nggak ada yang namanya keluarga itu tanggung jawab cuman bapak doang ataupun ibu doang ataupun anak doang gitu. Itu enggak. Kita itu di keluarga itu saling melengkapi gitu. Misalkan ada yang ya kalau aku mah anak tunggal melengkapinya ya orang tua ya. Tapi kalau misalkan punya saudara mungkin dari kakak sendiri bermasalah sama ayahnya, nanti mungkin dari si adik sendiri tuh menengahi itu gitu. Jadi ya pokoknya anggota keluarga itu pokoknya pada intinya saling melengkapi satu sama lain lah. Gitu sih. Aku sih setuju ya Vin ya sama mereka berdua. Ya, itu tanggung jawab semuanya. Nggak ada salah satu yang lebih berat gitu. Semua harus berkontribusi. Karena kalau dikasih kebahagiaan itu ke orang tua doang misalkan, dia itu nggak fair juga nggak sih maksudnya? Iya, kasihan kan mereka juga udah capek kerja, cari duit buat kita ya kan, terus kitanya bikin pusing mereka, udahlah. Nah, betul. Ya gitu. Jadi yang berat itu cuman aku aja sih. Berat badan. Tanggung jawab bersama ya, dipikul bersama. Nah, setelah tadi kan tahu cerita peran masing-masing. Menurut kalian, posisi mana sih yang paling berat dijalani antara anak tunggal, anak sulung, anak tengah, dan anak bungsu? Siapa dulu yang mau jawab nih? Oke, dari aku si anak bungsu yang paling mengemaskan. Menurut aku yang paling berat dijalani tuh jadi anak tunggal dan jadi anak pertama. KWS buat kalian karena kalian kayaknya jadi ini ya, apa tuh namanya? Apa sih? Iya, gitu. Ya bukan tulang punggung juga sih, tapi kayak ya diarepin banget lah, ya kan gitu. Silahkan Dil. Oke. Siapa? Boleh deh, anak tunggal selesai. Oke. Ya. Kalau dari versi anak tunggal sendiri sepakat ya dengan Ya. anak bungsu. Shock. Pada intinya ya kalau dibilang berat ya, aku rasa sih setiap anak itu punya titik masalah yang berat ya masing-masing. Iya. Cuman kalau dirasa ditanya yang paling berat itu mana, ya kalau aku sendiri sih ngerasain ya aku gitu selaku anak tunggal. Karena ya tadi mbaknya bilang bener, setiap masalah itu pasti anak tunggal itu memposisikan diri sebagai kakak maupun adik gitu. Terus juga setiap masalah juga kita berusaha selesaiin sendiri. Iya benar. Iya. Karena nggak ada teman cerita Nggak ada ya. teman cerita, Benar sih. Nggak kepikiran pengen punya adik. Kepikiran, cuman belum dikasih rezeki ya Oh sampai iya, aku sekarang. doain bentar lagi ya. Tapi udah selisihnya terlalu jauh ya. Kan jadi anaknya Andra. Iya, Apa? Tahu. Iya sih. Ya gitu sih versi dari anak tunggal. Ya. Ya. Ini tidak melihat apapun posisiku ya. Menurutku sih kayaknya anak sulung sih. Oke. Kalau menurutku karena kenapa tuh? Karena lagi. Iya. Karena ada beberapa keluarga menurutku yang pengalaman teman-temanku juga yang mereka tuh benar-benar di-push gitu sama orang tuanya, kamu harus bisa gantiin bapakmu misalkan kayak gitu. Ada di beberapa case-nya mereka yang akhirnya menanggung beban itu kayak gitu. Ada yang ikut membantu adiknya. Jadi kalian tahu gak sih ada namanya generasi sandwich? Iya benar. Iya, kadang tuh kadang itu tuh dirasakan sama anak sulung. Iya benar. Dimana dia harus menghidupi dirinya sendiri pun dia harus menghidupi orang tua dan adiknya. Iya, benar, Jadi itu berkegencat gitu loh, kayak sandwich. Karena dia di tengah gitu kan. Iya, posisinya kayak gitu. Benar. Kalau dan ditambah lagi yang aku bilang kadang anak sulung tuh nggak punya ini patokan dia mau kemana gitu loh, karena dia saking pertamanya banget. Iya betul sih. Betul juga. Dan menurutku itu yang bikin susah sih kalau dari aku. Kalau dari aku sih, aku juga setuju sama perkataan Kak Aura dan Kak Andra. Itu juga setiap anak pasti punya kesulitannya masing-masing gitu kan. Karena mungkin kalau dari anak sulung dia bisa jadi yang contoh buat adik-adiknya, bisa harus mengayomi adik-adiknya juga kan. Terus kalau anak tengah, aku juga harus perannya juga bisa jadi dua gitu kan, bisa jadi adik, bisa juga jadi kakak gitu kan. Berperan ganda. Iya betul. Dan juga kalau anak tunggal mungkin kan karena mungkin gak ada temen kan kayak kesepian juga gitu kan. Jadi mungkin sama-sama susah gitu kan. Iya. Tapi mungkin kalau yang paling susah pasti kalau kelihatan kayaknya anak sulung gitu kan, pasti susah. Iya sih tetap.
kecuali anak bungsu mungkin ya enak doang gitu kan, nggak susah sepertinya. We never know. Jadi, For try. ya, begitu. Oke.